Gubernur Jakarta, Bapak Pramono Anung, pada sharing session hari ini untuk mengangkat panggung bersama saya karena kita memulai sharing session The Future of Jakarta Capital Market Dialogue with Pramono Anung. Selamat datang, selamat malam Pak Pramono Anung. Selamat malam Pak. Ya, kabar sehat Pak? Sejujurnya iya, dan udah ditandain saya ya Bapak Ibu. Sejujurnya saya deg-degan Pak Pramono ya, karena kan kita ini baru saja selesai ada president election gitu ya. Kalau dari global kita baru saja baca-baca berita tentang US election. Yang selanjutnya bikin kita deg-degan ini adalah pemilihan gubernur. Tentunya ini juga yang bikin kita deg-degan gitu ya Pak Pramono. Seperti apa kebijakan yang akan dijalankan dan juga nanti akan kita diskusikan bersama langsung bersama Pak Pramono. Untuk itu, please give a warm applause sekali lagi kepada Bapak Pramono. Waktu yang tepat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam. Yang saya hormati, banyak sekali teman-teman saya lama, ada Mbak Esti, Once, ada yang sudah saya anggap anak sendiri, Stefano, Rio, kemudian ada Mbak Cinta ya, dan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Saya mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu. Yang pertama, saya sudah hampir 2 bulan lebih keliling Jakarta, keliling lebih dari 250 titik yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Setiap hari keliling antara 10, 11, kadang-kadang 12 titik. Malam ini masih ada 2 acara lagi, sehingga dengan demikian saya mengambil posisi kerja keras untuk itu. Yang pertama, saya ingin share dulu bahwa saya sebenarnya nggak pernah membayangkan untuk jadi gubernur Jakarta. Saya jadi pejabat sudah 25 tahun, sudah sangat lama sekali. Menjadi anggota DPR terpilih 4 kali, tapi dijalani 2 kali. Pernah menjadi pimpinan DPR. Umur 25 tahun sudah menjadi sekretaris wakil Presiden Megawati, terus jadi sekretaris Presiden Megawati. Di Pak Jokowi 2 periode menjadi Menteri Sekretaris Kabinet. Jadi perjalanan saya berpanjang. Begitu saya ditunjuk sebagai calon, awalnya pasti saya menolak, tapi udah saya nggak mau cerita lagi. Udah, saya sekarang begitu keliling lebih dari 250 titik, saya jatuh cinta untuk menyelesaikan persoalan Jakarta. Saya bukan jatuh cinta untuk mendapatkan kekuasaan, enggak. Saya jatuh cinta untuk menyelesaikan persoalan Jakarta. Apa sih persoalan Jakarta yang paling utama? Yang paling utama adalah disparitas, perbedaan orang kaya miskin yang begitu luar biasa. Pasti di ruangan ini saya yakin bukan nanti mempengaruhi supaya makannya nggak enak, nggak pernah membayangkan tempat-tempat seperti Tanah Abang, Taman Sari, Tambora, dan berbagai tempat itu begitu beda sekali dengan wajah-wajah Jakarta yang kita lihat sehari-hari. Itulah yang membuat kemudian saya betul-betul jatuh cinta, ingin menyelesaikan persoalan itu. Contohnya apa? Di Tanah Tinggi saya ketemu dengan Ibu Sudi. Ibu Sudi itu rumahnya 3x4. Tinggal di rumah itu 12 orang. Tempat tidurnya 2. Bagaimana tidurnya? Ketika itu saya tanya. Dibagi menjadi 3 shift. Pagi, sore, siang, malam. Itulah yang dialami oleh Ibu Sudi. Kenapa saya menceritakan ini bukan bermaksud apa-apa. Karena ini kan di kalangan para capital market yang cara berpikirnya berbeda. Tetapi saya ingin membuat kita semua merasa bahwa ada kehidupan lain di luar kehidupan kita yang harus diselesaikan. Sehingga dengan demikian itulah yang akan saya selesaikan dahulu. Tetapi karena saya di kalangan yang seperti ini yang sebenarnya juga saya sehari-hari, apa yang diperlukan di capital market di Jakarta dengan atmosfer ini? Yang paling utama bagi warga Jakarta itu, terutama bapak-bapak sekalian, bisa berbisnis dengan aman, nyaman, tenang, nggak diganggu, nggak ada
aturan-aturan baru yang akhirnya hanya mempersulit. Kalau itu jangan khawatir, saya pasti berkomitmen untuk itu. Karena saya memang cukup dibesarkan dalam suasana untuk membuat kebijakan yang pro kepada dunia usaha. Sehingga dengan demikian itulah yang pasti akan saya lakukan. Tetapi di awal saya ingin menciptakan disparitas di Jakarta itu begitu luar biasa. Next, apa sih yang diperlukan di Jakarta? Jakarta sekarang kota global nomor 76 dari 156. New York nomor 1, Singapura nomor 7, Kuala Lumpur nomor 72 atau 74, kemudian Manila nomor 70, Bangkok di bawah 50. Kenapa Jakarta tidak bisa menjadi kota global 50? Problem utamanya apa sih? Ada 5 kriteria untuk mengukur kota global. Next lagi. 5 itu adalah, yang pertama adalah hal yang menyangkut dengan aktivitas bisnis. Di Jakarta untuk aktivitas bisnis sudah terbuka cukup luas, cukup lebar, cukup baik. Yang kedua adalah hal yang menyangkut SDM. Inilah problem utama kita. Antara middle class, upper class, dan low class ini, lower class ini, perbedaan seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau Jakarta mau naik kelas, maka terutama SDM yang di bawah ini yang harus diperbaiki. Bagaimana cara memperbaikinya supaya naik kelas? Menjadi, katakanlah kalau saya jadi gubernur, saya bercita-cita untuk menjadi 50 ranking global dunia. Apakah bisa? Ada 2 syarat yang paling penting yang harus dilakukan. Yang pertama adalah SDM-nya diperbaiki, ditingkatkan. Maka saya akan membuat yang disebut dengan balai rakyat, di mana pelatihan itu diadakan. Salah satu handicap kita adalah bahasa. Tidak banyak orang yang bisa berbahasa Inggris di dalam dunia usaha kita secara baik. Maka pelatihannya totally different, nggak seperti pemerintah yang dulu-dulu latihan kelas, membangun bangunan dan sebagainya. Sekarang totally different. Ada yang disebut dengan creator hub. Apa itu creator hub? Bahkan hal yang kecil aja kita akan berikan pelatihan. Kreator untuk membuat konten TikTok, kan tidak terbayangkan. Itu akan kita buat khusus yang bisa bersertifikat, termasuk animasi, ekonomi digital. Bahkan nanti teman-teman pemain para pialang saham ini kalau mau, saya akan memfasilitasi untuk melakukan pendidikan, melatih talent-talent orang baru yang bisa masuk di dunia saudara-saudara sekalian. Karena dunia yang sangat khusus. Maka saya tadi sambil bercanda sama anaknya Bu Esti, kok kamu bisa, ibumu marahin banget, kamu kok bisa jadi pialang saham yang seperti ini gitu. Ibunya kan marahin banget. Jadi saudara-saudara sekalian, inilah yang harus dilakukan untuk memotong garis kemiskinan. Sehingga dengan demikian SDM menjadi penting. Kami akan membuat balai latihan kerja di setiap kelurahan, kecamatan untuk melakukan perbaikan kepada masyarakat. Bahkan PPSU, masih di ruangan ini nggak ada yang tahu PPSU, pasukan orange-nya Ahok, yang dulu nggak ada syarat untuk SMA, tiba-tiba syaratnya menjadi SLTA. Begitu syaratnya menjadi SLTA, apa yang terjadi? Didominasi oleh kelompok tertentu. Padahal yang butuh pekerjaan itu yang di bawah, yang ijazahnya SD. Maka yang begitu ada yang kemudian di upgrade skill, upscaling, tapi juga yang di bawah itu juga harus dipikirkan. Maka nanti PPSU-nya nggak perlu syaratnya SMA, cukup SD. Yang penting bisa baca tulis, bisa bekerja keras. Karena orang bekerja keras di bawah itu sekarang yang diperlukan banyak sekali. Sehingga demikian yang di atas tetap dipikirkan, yang di bawah juga dipikirkan. Nah, apalagi yang penting? Yang penting adalah yang lain-lain sebenarnya sudah cukup. Yang tidak disadari dengan perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024, Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara. Jakarta menjadi kota global sekaligus pusat perekonomian nasional. Apa yang berubah dari sana? Yang sangat berubah misalnya
Selama ini Jakarta sebenarnya tidak punya identitas kedaerahan yang bisa dilihat dari Jakarta. Beda dengan Bali, Jogja, Surabaya. Begitu kita datang ke Bali, di airport udah tahu, oh ini Bali. Kita datang ke Jogja, udah tahu ini Jogja. Jakarta nggak tahu. Sejak dengan undang-undang baru ini, wajahnya harus menjadi wajah Betawi. Ini ada dalam undang-undang, tetapi wajah Betawinya nggak boleh yang tidak kekinian. Sehingga kemarin belum saya sudah ketemu dengan city branding plus Jakarta. Saya tanya apa yang harus dilakukan. Kenapa New York begitu kita mengingat satu kata tentang branding city New York, tentang I love New York, I love N. Sederhana, tapi masuk dalam. Kalau ditanya tentang Jakarta, apa yang menjadi city branding Jakarta? Monas bukan city branding Jakarta. Maka untuk itu harus ada city branding tentang Jakarta. Dan saya nanti akan lakukan, saya akan buat termasuk kebudayaan Betawinya harus ada di balai kota dan di istana, karena ini di Jakarta. Kalau kita menjamu orang, welcome drinknya nggak lagi kopi, teh atau apapun lah, bir peletok. Saya awalnya membayangkan bir peletok itu beralkohol, ternyata enggak. Dan itu bisa menyembuhkan tenggorokan saya. Saya setiap hari sekarang minum bir peletok karena suaranya kalau udah mulai sore pasti habis. Sehingga dengan demikian langkah-langkah inilah yang harus dilakukan, termasuk dukungan politik yang ada. Saya yakin kalau Jakarta tidak kebebanan ibu kota negara, banyak gedung-gedung nanti setelah IKN-nya pindah, banyak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Dan itu pasti akan memberikan revenue baru bagi Jakarta. Next, langsung aja Jakarta Funding. Saudara-saudara sekalian, apa yang penting bagi kita semua dan apa yang akan saya lakukan untuk Jakarta supaya Jakarta ini mempunyai revenue baru. Revenue-nya Jakarta sekarang ini hanya dari pajak, restribusi, dan dividen. Kebetulan saya membantu Presiden Jokowi sebagai orang yang menyiapkan paperwork untuk Jakarta Funding yang sekarang dikenal dengan InaFunding. Saya yakin InaFunding di ruangan ini nggak asing lagi, karena itu pekerjaan saudara saya. Dulu ketika InaFunding dibuat, modal dasarnya sebenarnya kecil sekali, hanya 2 plus 4 triliun, 6 triliun. Kita rekrut CEO-nya namanya Rida, pada waktu itu lagi di Hong Kong. Sekarang size-nya Jakarta InaFunding begitu besarnya, begitu besar, silahkan dicek dengan cara yang bersama. Kebetulan saya juga nggak tahu kenapa pada waktu belum ada rencana untuk jadi gubernur, sama sekali nggak ada. Saya termasuk yang menginisiasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang apa? Pembagian keuangan pusat dan daerah. Di dalam satu pasal ada yang namanya dana abadi. Dana abadi inilah yang kemudian bisa dikaitkan untuk Jakarta Funding. Ibu Menteri Keuangan sudah membuat PMK, Peraturan Menteri Keuangan. Tinggal nanti Menteri Dalam Negeri membuat aturan yang terakhir tentang bagaimana mekanisme. Maka saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa Jakarta Funding ini bisa dijalankan. Dan dari mana uangnya? Anggaran pendapatan daerah Jakarta itu 91 triliun di tahun 2025. Dan setiap waktu ada silva. Silvanya itu sekitar 5 sampai 6 triliun. Coba dicek aja. Selalu. Silva itu apa sih? Sisa anggaran. Kalau saya jadi gubernur, saya tarik silvanya 3 di depan. Saya tarik. Kemudian saya akan meleverage-kan Jakarta untuk dapat dana. Katakanlah 7 triliun bagi Jakarta nggak terlalu susah. Teman-teman pasti tahu caranya. 10 triliun ini menjadi modal dasar Jakarta Funding. Begitu Jakarta Funding dikelola secara profesional, siapa yang akan mengelola? Nggak boleh BUMD, nggak boleh ASN. Orang-orang seperti saudara-saudara sekalian.
fund manager yang sudah internasional. Mungkin kamu benar suatu hari. Kan kamu kalau bisa mengelola size-nya 10 triliun kan oke banget. Dan leverage-nya adalah leverage Jakarta. Seperti ketika kita mendapatkan Rida pada waktu itu. Saya secara iseng-iseng saya telepon Hilman Sitohang, betul adik saya, adik kelas. Lu mau nggak ke Jakarta mengelola ini? Ya kalau 3 ya jangan lah, terlalu kecil buat gua. 10 gua pikirin. Tapi kalau ini dikelola sama seperti Inna Funding dan Jakarta Funding karena betul-betul dikelola secara profesional, saya yakin ini akan menjadi revenue baru yang luar biasa bagi Jakarta yang tidak pernah dipikirkan oleh siapapun selama ini. Sehingga dengan demikian cara berpikir itulah yang akan kami lakukan. Nah, yang berikutnya apa sih yang menjadi kerisauan di masyarakat Jakarta, terutama generasi muda seperti yang ada di sini. Kalau di sini ini generasi muda yang udah nggak pikir lagi, karena baru mau merit pasti udah tersedia rumahnya, apartemennya dan sebagainya. Tapi bagi kebanyakan Gen Z dan milenial, rata-rata mereka gampang untuk punya housing. Kebetulan saya diajak Dila saya nonton Home Sweet Loan, yang kemudian ini menginspirasi saya. Apa yang akan kami lakukan untuk itu? Berbeda dengan Pak Ahok, berbeda dengan Mas Anies. Pak Ahok dulu mendirikan rumah susun di Pasar Jaya. Begitu di Pasar Jaya, pindahin pedagang pasarnya aja, udah effortnya luar biasa dan capek, nggak selesai-selesai. Padahal programnya Pak Ahok bagus. Karena apa? Nggak membebaskan lahan. Mas Anies mulai program yang disebut dengan DP 0%. Pasti teman-teman tahu semua. Ternyata nggak berjalan, kenapa? Pembebasan lahannya nggak gampang. Pembebasan lahannya nggak gampang. Saya punya keinginan, gimana caranya supaya jalan. Kebetulan ini kan Jalan Gunawarman mentok Senopati. Di sebelah ujung Senopati ada sekolah SD. Muridnya tinggal 122 orang. Tanahnya 1,1 hektar di situ. Tanahnya 1, di Blok S dekat lapangan. Apa yang akan saya lakukan untuk itu? Kalau saya bangun lantai 1, 2, 3 tetap untuk sekolah. Kita buat bagus sekali. Turun ke bawah sampai lantai 5, lantai 6 untuk apa? Valet parking. Baru yang ke atas lantai 4, 5 untuk co-working space supaya yang begini-begini bisa bekerja, bisa punya ruang untuk berkreativitas. Ke atasnya untuk housing. Saya yakin karena di tempat yang sangat premium dekat SMGD, Gunawarman, Senopati, pasti orang berlomba-lomba untuk membeli. Dan secara iseng saya tawarkan ke salah satu developer pengembang. Dia bilang, Mas saya duluan, saya ambil IRR saya 15 juga nggak apa-apa. Karena tempatnya. Kemudian di pojokan itu ada tanahnya 8.000 meter square. Apa yang saya lakukan? Untuk valet parking full kita bangun building. Tetapi untuk Gunawarman ini dan Senopati nggak boleh lagi parkir di tepi jalan. Pedestriannya kita perbaiki. Ini menjadi etalase baru di Jakarta. Dan saya yakin ini bisa diwujudkan sehingga orang kemudian punya hope, punya harapan bisa menikmati Jakarta dengan lebih. Ini kan untuk middle up. Nah, cara-cara seperti itu kita lakukan juga di daerah-daerah lain. Kantor kecamatan, kantor kelurahan, kantor puskesmas, sekolah-sekolah yang ada, rata-rata luasnya di atas 5.000. Sehingga bisa dibuat untuk housing. Dan apa sih yang paling ditakuti pengembang? Aparat penegak hukum. Begitu pembebasan lahan pasti mereka takut. Tapi ini lahannya lahan pemerintah, kerjasamanya terbuka. Saya udah test case ke beberapa pengembang besar. Mereka sangat ingin berpartisipasi. Karena Jakarta udah nggak bisa lagi lah. Tumbuhnya itu ke samping, tumbuhnya harus ke atas. Harus ke atas. Maka dengan cara-cara seperti itulah yang akan kami lakukan. Tapi nggak ada gunanya ide yang baik, gagasan yang baik, kalau saya nggak jadi gubernur. Ada gunanya.
Yang terakhir dari saya, tadi diperlihatkan surveinya dari 0,1. Saya awalnya 0,1. Karena saya terlalu lama nggak pernah mau tampil di TV. Terlalu lama. Hampir 10 tahun. Kenapa? Saya menjaga dapur presiden. Nggak boleh kemudian wajahnya kayak Mbak Esti kalau lihat kamera senyum-senyum. Padahal dulu saya pernah menjadi pimpinan DPR, sekjen partai, dan begitu tiap hari termasuk ketika menjadi sekretaris Ibu Megawati, saya jubirnya. Setiap hari tampil di rumah. Begitu saya udah nggak mau, saya orangnya nggak pernah setengah-setengah dalam bekerja. Termasuk sekarang ini, pasti Rio anaknya Pak Oli nggak pernah menyangka kalau Om mau bekerja ini, bapaknya dia ini salah satu yang harus tanggung jawab. Karena bapaknya dia dorong-dorong Om untuk jadi calon gubernur. Saya kalau udah begini nggak mau setengah-setengah. Bener-bener. Sampai semua orang gila, lu perang teman-teman saya. Tiap hari lu keliling sampai suara lu habis. Besok pagi tahu nggak jam 7 pagi saya udah di Pantai Marina karena mau ke Pulau Seribu. Hari ini pasti selesai jam 11 malam. Setiap hari. Terakhir dari saya bukan termasuk apa-apa. Saya orang dalam hidup saya nggak pernah minta pekerjaan kepada siapapun. Even kepada Ibu Mega, orang yang paling dekat sama saya 28 tahun, nggak pernah saya minta kerja. Termasuk ke Pak Jokowi, 2 periode saya jadi menteri, nggak pernah saya datang ke beliau. Apa yang saya lakukan? Kerja keras. Itu menjadi kata kunci karena saya kerja keras. Termasuk hari ini, semua orang pada waktu itu Pramono mana mau turun gunung karena dia udah bina, udah mapan hidupnya. Memang saya udah mapan. Tetapi sekarang semua orang pasti bilang gila ini orang, nggak berhenti. Kenapa yang saya sampaikan? Saya ingin supaya kerja keras ini ada juga pada saudara-saudara sekalian yang masih muda-muda, supaya kapital market kita bullish terus. Walaupun kemarin dari dulu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya terima kasih diundang, saya bisa menyampaikan. Kalau ada pertanyaan jangan susah-susah, 1-2 aja supaya saya bisa minum dengan enak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.